Cinta di Bawah Tangan episode 35. Hana mengetahui kabar tentang kisah bayi yang ia lahirkan dari salah seorang yang pernah bekerja di sebuah klinik bersalin, tempat di mana Hana pernah melahirkan bayinya di klinik tersebut ya guys ya. Dan seseorang itu pun mengatakan jika bayi Hana itu pada saat dilahirkan bayinya masih hidup dan dibawa oleh seorang laki-laki yaitu Alvin kakaknya. Walaupun Hana belum tahu ya guys ya, jika laki-laki yang membawa bayinya tersebut adalah Alvin kakak kandungnya. Hana seperti memiliki harapan baru. Hana sangat bahagia ketika tahu jika bayinya yang dikatakan oleh ibunya dan Alvin telah meninggal setelah dilahirkan, yang ternyata bayinya masih hidup ya guys ya. Hana pun segera ingin memberi kabar pada Tian tentang bayi mereka yang sebenarnya masih hidup. Lalu Tian pun tidak kalah terkejutnya, sama seperti Hana ya guys ya. Tian terkejut dengan kabar yang disampaikan Hana. Tian sekaligus bahagia, itu artinya keluarga kecilnya akan kembali berkumpul, dan Tian dan Hana pun akan mencari keberadaan anak mereka ya guys ya, yang sengaja dibuang oleh ibunya dan Alvin. Tian dan Hana pun mencari dan pergi ke Sukabumi di mana tempat Hana melahirkan bayinya. Ayah Misya sangat marah pada Misya dan mempertanyakan ulang pada Misya tentang foto-foto itu, dan Misya pun berusaha menutupi kesalahannya itu dengan mengatakan jika sebenarnya foto itu adalah hasil editan yang sengaja diedit oleh Hana agar rumah tangga Misya dan Tian hancur, berantakan ya guys ya. Hana eh, namun ayahnya tetap tidak mempercayai penjelasan Misya guys ya. Ayahnya malah berpikir jika foto-foto itu adalah benar adanya. Ayahnya khawatir jika Misya bercerai dengan Tian, rencana mereka untuk mendapatkan harta warisan Yuda itu gagal. Walaupun sebenarnya Misya sudah sangat mencintai Tian bukan karena harta warisan ya guys ya. Tian seperti ambisi ayahnya. Misya mencoba akan membuktikan jika semuanya adalah fitnah dan rekayasa dari Hana. Dan ayahnya pun meminta Misya untuk bisa eh, membuktikan semua bukti itu adalah palsu karena ayahnya tidak ingin jika harta warisan Yuda tidak jatuh pada Misya. Ayahnya pun mengancam Misya jika semua bukti tersebut ternyata memang benar, dan Misya terancam penjara karena sudah berani mencoreng nama baik keluarga dari Yuda. Ayahnya tidak akan pernah membantu Misya untuk bebas dari semua tuntutan Yuda ya guys ya. Lalu Misya pun meminta bantuan pada Pano untuk membuktikan semua bukti yang ada, eh, itu semua adalah hasil editan. Namun Pano tidak bisa berbuat banyak atau Pano pun tidak bisa berjanji ya guys ya membuktikan jika foto-foto kebersamaan mereka adalah hasil rekayasa atau hasil editan. Namun Pano pun menyarankan Misya untuk menggunakan Rehana sebagai tameng untuknya ya guys ya, karena menurut Vano tahu betul jika Tian sangat menyayangi Rehana walaupun belum terbukti jika Rehana itu adalah anak kandung dari Tian guys ya. Lalu saran dari Vano pun terhadap Misya bisa diterima oleh Misya. Misya akan melakukan rencana seperti saran dari Vano. Lalu Misya kembali memeluk Vano ya guys ya untuk melepaskan kegelisahan yang Misya rasakan. Vano pun berusaha menenangkan Misya yang sedang panik dan sangat ketakutan ya guys ya. Lalu di sisi lain pun Hana kembali ke rumahnya dan Hana pun langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa menghiraukan Nathan yang baru saja mengantarnya ya guys ya, dan ibunya pun menginginkan jika Hana seharusnya bisa bicara dulu pada Nathan. Dan pada saat itulah Hana menghubungi Tian dan mengabarkan tentang anak mereka yang sebenarnya masih hidup ketika Hana melahirkan bayinya. Nathan bertemu Tian di pengadilan agama untuk bercerai dan menceraikan Misya. Nathan dan Tian pun kembali memanas dan mereka pun akhirnya adu mulut ya guys ya, karena Tian tidak suka dengan Nathan yang selalu berusaha ingin mendapatkan perhatian dari Hana.
Apalagi Nathan terus-terusan mengatakan jika sebenarnya Hana adalah, calon istrinya ya guys ya, dengan, Nathan membuat Tian sangat kesal melihat Nathan dan Tian kembali mengingatkan Nathan untuk tidak terus berusaha, eee, mendekati, Hana karena Tian akan berusaha kembali bersama Hana. Tian pun memberikan surat cerai pada Misha, membuat Misha sangat syok dan berusaha, meluluhkan hati Tian kembali ya guys ya, agar tidak, jadi menceraikannya. Namun keputusan Tian bercerai dengan Misha sudah bulat ya guys ya, tidak akan, Tian akan menyudahi pernikahannya bersama Misha agar segera bisa bersama dengan Hana. Saksikan kelanjutan episodenya esok malam hanya di SCTV dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih.